Vina Febriani dengan NIM 196. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kasus tragedi HAM berat masa lalu pada kasus Tanjung Priuk, Jakarta Utara di tahun 1984. Konflik bermula pada tanggal 7 sampai 8 September tahun 1984 dari insiden di Musola As-Saadah. Seorang anggota Babinsa menodai Musola As-Saadah dengan masuk tanpa melepas sepatu, mencopot pamflet berisi kritik terhadap pemerintah, dan mengoleskan air comberan ke dinding. Insiden ini memicu penangkapan 4 warga atau pengurus masjid. Ketegangan ini sebenarnya berakar dari penolakan tokoh-tokoh agama dan aktivitas terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang mewajibkan asas tunggal Pancasila serta pembatasan kegiatan keagamaan seperti penggunaan jilbab. Pada malam 12 September 1984, massa menggelar ceramah umum yang menuntut pembebasan 4 warga yang ditahan. Setelah ceramah, ribuan massa melakukan long march atau demonstrasi menuju kantor Polsek dan Koramil di Jalan Yos Sudarso. Aparat militer telah bersiaga dan menembaki massa secara membabi buta, mengakibatkan puluhan korban berjatuhan di lokasi. Setelah peristiwa tersebut, ratusan warga ditahan sewenang-wenang tanpa surat perintah dan banyak yang mengalami penyiksaan. Penanganan pada kasus ini dilakukan melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama, melalui yudisial atau pengadilan HAM (HOC), dan yang kedua, non-yudisial atau pemulihan hak atas korban. Penegakan hukum ini kerap menghadapi tantangan berupa putusan bebas bagi pelaku di tingkat banding. Pada jalur yudisial, penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan alur yaitu yang pertama, penyelidikan dilakukan secara independen oleh Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti permulaan. Kedua, penyidikan dan penuntutan dilimpahkan kepada Jaksa Agung. Yang ketiga, melalui persidangan digelar di pengadilan HAM yang dibentuk khusus untuk peristiwa tertentu. Kemudian yang keempat, adapun kendala, meskipun pengadilan HAM pernah memvonis belasan terdakwa pada tingkat pertama yaitu kasus Tanjung Priuk, sebagian besar putusan ini berujung pada vonis bebas di tingkat banding dan kasasi. Kemudian, di jalur yudisial atau penyelesaian di luar pengadilan, pemerintah menempuh jalan penyelesaian non-yudisial guna memberikan kepastian pemulihan bagi para korban atau ahli waris melalui program yang pertama, Kepres nomor 17 tahun 2022. Pemerintah membentuk tim PPP HAM untuk merekomendasikan langkah pemulihan hak korban dari berbagai peristiwa masa lalu. Kemudian, adapun pemulihan hak atau reparasi meliputi pemberian santunan, bantuan medis, jaminan sosial, hingga pemulihan hak pendidikan bagi keluarga korban. Ada pula pengakuan negara. Negara mengakui terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat dan menyampaikan penyelesaian dan pemerintah. Tragedi berdarah pada 12 September 1984 yang menewaskan puluhan hingga ratusan jiwa tersebut pernah diproses melalui pengadilan HAM ADHOC pada tahun 2003 dan memvonis 12 terdakwa. Namun, pada putusan banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, seluruh terdakwa dibebaskan, yang sekaligus menghapuskan kewajiban pemenuhan kompensasi bagi para korban. Maka pada kasus ini terdakwa divonis bebas, sehingga keadilan bagi korban dan keluarga masih dituntut hingga hari ini. I just adore
let you know you're